Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Guru Iril Kapten Badai. Informasi menarik seputar dunia pendidikan dan keluarga. Rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas evaluasi kurikulum 2013 sebagai cikal bakal lahirnya kurikulum merdeka. Disarikan dari buku kajian akademik kurikulum merdeka Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Penting bagi kita untuk mengetahui latar belakang dari lahirnya kurikulum merdeka ini. Dengan mengetahui latar belakangnya, maka kita tidak menganggap kurikulum merdeka sebagai sebuah perubahan belaka, tetapi dengan memahami latar belakang lahirnya kurikulum merdeka, kita dengan senang hati dan tenang untuk menerapkannya dalam dunia pendidikan kita. Apalagi pada tahun 2024, penerapan kurikulum merdeka sudah serentak dilaksanakan di semua jenjang. Rekan-rekan semuanya, mari kita mulai. Terlebih dahulu jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan subscribe channel Guru Iril Kapten Badai, like dan komentar ya rekan-rekan semuanya. Baik, pendahuluan. Permasalahan kurikulum di banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Menurut kajian Priteh dan Betty 2012, kurikulum itu dirancang terlalu ambisius yang berorientasi pada standar yang tinggi, namun tidak cukup memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk benar-benar memahami materi yang diajarkan. Ini permasalahan dari kebanyakan kurikulum di negara berkembang, yakni dirancangnya terlalu ambisius dan punya standar yang tinggi, namun tidak cukup memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk benar-benar memahami materi yang diajarkan. Nah, Kemendikbudristek Republik Indonesia melakukan evaluasi terhadap kurikulum 2013 yang temuan pertamanya menemukan bahwa beban belajar peserta didik itu terlalu banyak. Beban materi pelajaran yang harus ditanggung peserta didik terlalu banyak. Puskurbuk 2019. Hal itu diperburuk oleh adanya kekeliruan pemahaman guru tentang konsep ketuntasan belajar, mastery learning dalam penerapan kurikulum 2013. Apa itu mastery learning? Banyak guru beranggapan bahwa mastery learning adalah menuntaskan seluruh materi pembelajaran sehingga mengesampingkan pemahaman peserta didik, sementara yang diharapkan kurikulum 2013 adalah ketuntasan pemahaman peserta didik. Ini temuan dari Sisdiana dan kawan-kawan pada tahun 2019. Temuan kedua, kurangnya keselarasan isi kurikulum. Pada PAUD misalnya, meskipun pada kurikulum 2013 tidak menjadikan kemampuan baca tulis sebagai kemampuan yang sudah harus dimiliki ketika anak-anak selesai di PAUD, ternyata ketika masuk pada jenjang SD, peserta didik secara alami harus dapat membaca karena isi dari materi SD cukup tinggi. Hal ini juga didukung praktik PPDB di sebagian SD yang menjadikan kemampuan membaca sebagai prasyarat masuk SD. Temuan ketiga dari kurikulum 2013, yakni beratnya beban administrasi guru. Kajian Puskurbuk 2019 menemukan pada umumnya guru di Indonesia masih terkonsentrasi pada penyiapan dokumen yang bersifat administratif. Horn and Banerjee 2019 mengkritisi praktik guru di negara berkembang yang terkesan mengejar pemenuhan kebutuhan administrasi pengajaran dan mengesampingkan pengajaran peserta didik yang sebenarnya membutuhkan persiapan yang lebih tinggi. Temuan lainnya, guru belum berhasil membuat RPP yang menarik dan inspiratif seperti yang diharapkan karena bagian-bagian RPP yang terlalu kompleks sehingga menguras tenaga guru untuk hanya terfokus pada urusan administrasi RPP. Temuan dari Ahmad 2014, Chris Sandi dan Rusmawan pada tahun 2015.
Temuan keempat terkait dengan kurikulum 2013, kurang fleksibelnya penerapan kurikulum. Dalam konteks ini, kurikulum 2013 belum memberikan keluasan satuan pendidikan untuk mengadaptasi pola keberagaman tujuan dan hasil akhir dari pembelajaran. Hal ini dikarenakan pemerintah telah menyediakan materi beserta urutannya yang dianggap kaku dan harus diikuti oleh seluruh guru di Indonesia, sehingga guru tidak leluasa mengatur pembelajaran sendiri. Ini sudah ditetapkan tema 1, tema 2, tema 3, dan seterusnya. Pada awal pemberlakuan kurikulum 2013, pemerintah menyediakan silabus secara lengkap. Langkah ini mendapatkan kritikan banyak pihak. Hal ini dikarenakan tidak semua satuan pendidikan dapat menerapkan silabus yang sama antara satu dengan yang lain. Misalnya, konteks satuan pendidikan di desa tidak sama dengan konteks satuan pendidikan di kota. Demikian pula, konteks satuan pendidikan swasta belum tentu sama dengan satuan pendidikan negeri. Ahmad 2014 mengibaratkan pembuatan silabus oleh pemerintah seperti membuat satu pakaian dengan satu ukuran yang sama. Tentu tidak akan bisa dipakai oleh semua orang. Refleksinya, materi kurikulum yang ditetapkan terlalu padat dan memberatkan peserta didik. Kurangnya keselarasan materi kurikulum antar jenjang, yakni PAUD dan SD, dan antara SMK dengan dunia kerja. Beratnya beban administrasi guru, serta penerapan kurikulum yang tidak dapat diimplementasikan secara fleksibel. Akibat dari temuan-temuan ini, kurikulum yang dirumuskan secara nasional sulit diterapkan dan disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Karena materi wajib yang sudah sangat padat dan struktur kurikulum yang detail dan mengunci, sehingga tidak memberikan keleluasaan kepada guru dan satuan pendidikan untuk menyesuaikan dengan kekhasan daerahnya. Kita mengalami yang namanya COVID-19 ya. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia mengakibatkan pembelajaran kita tidak berjalan normal. Sebagian peserta didik harus belajar dari rumah. Perubahan pembelajaran yang awalnya bertumpu pada metode tatap muka beralih menjadi pembelajaran jarak jauh dengan intensitas jumlah hari dan jam belajar dalam sehari yang menurun secara signifikan. Dalam hal ini pemerintah, Kemendikbud yang saat ini berubah menjadi Kemendikbudristek mengeluarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Pedoman ini mengatur tentang kurikulum pada satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai daerah dalam kondisi khusus oleh pemerintah pusat atau daerah. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Setelah berjalan hampir 1 tahun ajaran, Kemendikbud melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum darurat. Hasil evaluasi tersebut secara umum menunjukkan bahwa peserta didik pengguna kurikulum darurat mendapatkan hasil asesmen yang lebih baik daripada pengguna kurikulum 2013 secara penuh, terlepas dari latar belakang sosial ekonominya. Penggunaan kurikulum darurat secara signifikan juga mampu mengurangi indikasi learning loss selama pandemi baik untuk capaian literasi maupun numerasinya. Temuan akhir, sejatinya kurikulum darurat hanya melakukan intervensi kurikulum 2013 dengan melakukan penyederhanaan materi sebagai tindak lanjut dari evaluasi kurikulum 2013 untuk mengurangi beban materi pelajaran yang harus ditanggung peserta didik. Penyederhanaan dan penyempurnaan kurikulum tentunya diperlukan sebagai penyesuaian dengan pengembangan situasi dan kebutuhan terkini, serta menjawab berbagai tantangan baru yang muncul di abad 21 maupun masalah-masalah lama yang tak kunjung terpecahkan, juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan kurikulum yang fleksibel dengan menyempurnakan dan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan terkini terbukti efektif dalam mendongkrak capaian pembelajaran peserta didik. Dari hasil evaluasi tersebut, Kemendikbud menyatakan bahwa perlu ada langkah lanjutan untuk memperbaiki kurikulum 2013, yaitu menyelaraskan isi kurikulum antar jenjang dan dunia kerja,
mengurangi beban administrasi guru, dan fleksibilitas penerapannya dengan mengintervensi kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013. Kemendikbud juga menyatakan bahwa perubahan kurikulum merupakan suatu yang tak terhindarkan. Perlu ada strategi atau lompatan leapfrog untuk mengakselerasi perbaikan kualitas pendidikan Indonesia saat ini dalam rangka mempersiapkan talenta-talenta Indonesia di masa depan. Kemajuan teknologi khususnya dalam bidang kecerdasan buatan dan otomatisasi diperkirakan akan mengubah landscape pekerjaan secara drastis, menuntut keterampilan baru serta pemecahan masalah kreatif, pemikiran kritis, dan adaptabilitas. Ini sudah dibayangkan oleh tim dari Kemendikbud bahwa kemajuan teknologi akan mempengaruhi dunia kerja. Jadi itulah yang menjadi alasan kurikulum merdeka diterapkan, bukan sembarangan asal ganti ya, tapi adanya kajian akademik tentang output dari kurikulum 2013 dan juga evaluasi penerapan kurikulum darurat pada masa pandemi Covid. Ternyata kurikulum darurat pada masa pandemi Covid lebih efisien daripada kurikulum 2013, sehingga keduanya disempurnakan menjadi kurikulum merdeka. Seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Semoga kita semua bisa memahami latar belakang dari lahirnya kurikulum merdeka. Semoga kita bisa menerapkannya dengan sepenuh hati dan sepenuh energi di satuan pendidikan kita masing-masing. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Jangan lupa untuk subscribe channel Guru Iril Kapten Badai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.